Bab 171 Wang Jianfeng yang cemas. Ouyang Cheng menindaklanjuti dan berkata, bukan itu saja, dia juga membiarkan kekuatan keluarga Gu mengganggu kita, mengambil mobil, pakaian, jam tangan yang kita beli, dan memaksa kita untuk menanggung sisa biaya penyusutan. Kehidupan yang menyedihkan. Meskipun semua barang yang mereka beli telah diserahkan kembali, penyusutan baik mobil maupun pakaian sangatlah serius dan akan sangat terdepresiasi ketika diterima. Keluarga Chen dan putranya memaksa mereka untuk menyerahkan kembali biaya penyusutan sebesar 2 juta. Ouyang San mengertakkan gigi dan berteriak, "Sepupu, semua ini disebabkan oleh bajingan Ye Bufan itu. Kamu harus menangkapnya dan mengurungnya seumur hidupnya. Tidak, yang terbaik adalah menembaknya secara langsung. Orang yang paling membenci Ye Bufan adalah dia. Menurutnya, jika bukan karena Ye Bufan, dia tidak hanya bisa mendapatkan banyak kekayaan, tapi juga menikah dengan keluarga Chen dan menjadi istri kaya raya, keluarga kaya. Hanya karena kemunculan Ye Bufan, dia kini tidak punya apa-apa. Bukan saja dia tidak mampu mewujudkan mimpinya menjadi kaya, dia juga dipukuli seperti kepala babi dan mengunci diri di dalam rumah tanpa berani keluar. Akhirnya, Ouyang De berkata, "Nak, segala sesuatunya mudah untuk dibicarakan. Yang paling penting sekarang adalah kita berhutang banyak pada keluarga Chen, yang jumlahnya mencapai 2 juta. Masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu." Ouyang San berkata, "Ini mudah dilakukan. Sepupu saya cukup menangkap Ye Bufan. Mobil yang dibeli keluarga kami ada di tangannya dan dia yang mengemudikannya. Dan selama dia ditangkap, kami bisa mendapatkan lebih banyak uang, termasuk 1.000 untuk uang pembongkaran. Wan, tidak akan menjadi masalah untuk mengembalikannya ke keluarga Chen ketika waktunya tiba." Petik 2. Ouyang Da duduk di sana dengan ekspresi yang relatif tenang. Setelah semua orang selesai berbicara, dia berkata, "Masalahnya harus diselesaikan. Tidak peduli apa yang saya katakan sekarang, itu adalah kesalahan direktur. Tidak ada yang bisa menindas keluarga Ouyang kita dengan santai." Petik 2. Ouyang De berkata, "Sangat mudah untuk berurusan hanya dengan Ye Bufan Jian dan keluarga Gu, yang akan menimbulkan masalah." Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir, semua orang terdiam. Tidak apa-apa untuk melampiaskan emosi mereka sekarang, tetapi semua orang tahu betul bahwa dengan Gu Qingcheng dan Tang Jian berdiri di belakang Ye Bufan, segalanya memang tidak mudah untuk ditangani. Ouyang Zi berkata, "Xiao Da, kamu mendapat banyak informasi. Kamu memiliki banyak pengalaman dan banyak solusi. Menurutmu apa yang harus kami lakukan mengenai masalah ini?" "Kami semua mendengarkanmu." Dengan sedikit rasa seram di wajahnya. Ekspresi wajahnya, mudah ditangani. "Tangkap saja Ye Bufan. Tang Jian bukan apa-apa, hanya orang yang tidak bisa berdiri di atas panggung. Akulah yang direktur stasiun keamanan publik, dan dia tidak berani berdiri sama sekali. Keluarlah dan lawan aku." Petik 2. Ouyang De berkata, "Tapi ada Gu Qingcheng yang lain. Kekuatan keluarga Gu mencakup hitam dan putih, dan kami tidak boleh menyinggung perasaannya." Ouyang Da berkata, "Keluarga Gu memang dalam masalah, tetapi Gu Qingcheng tidak bisa selalu ada di sana. Jika dia tetap tinggal di Kabupaten Wufeng, saya akan mencari seseorang untuk menangkap Ye Bufan sesegera mungkin dia pergi." Ouyang Zi berkata, "Bahkan jika kamu menangkap seseorang, jika Gu Qingcheng mengetahuinya, dia masih bisa mengeluarkan Ye Bufan." Ouyang Da tersenyum sinis, "Meskipun keluarga Gu sangat berpengaruh, jika kita menangkap bukti yang tepat atas kejahatan Ye Bufan, Gu Qingcheng tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa memaksaku untuk melepaskannya, kan?" Ouyang Cheng berkata, "Caranya adalah ide bagus, tapi di mana? Kita akan menemukan bukti. Selama dia ditangkap, saya tidak akan menyuruhnya mengatakan apapun yang dia inginkan, dan akan ada bukti apapun yang dia butuhkan." Petik 2. Ouyang Da berkata, "Dan kita harus bersiap dengan kedua tangan. Kamu segera pergi ke Ouyang Lan. Kamu tidak hanya harus menggali semua uang di tangannya, tetapi kamu juga harus membuatnya mengakui bahwa dia adalah saudara ipar yang dibunuh oleh Ye Bufan. Disediakan oleh Ouyang Lan, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan Ye Bufan." Ouyang Cheng berteriak,
ini ide yang bagus. Ouyang San berkata, sialan Ye Bufan, dia harus dihukum karena seorang pembunuh dan langsung ditembak. Bajingan, aku punya cara untuk melakukan ini, kata Ouyang Zi, selama Xiao De menangkap Ye Bufan, Ouyang Lan akan menjadi penguasa 6 jiwa kami. Pasti akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan dengan tawar-menawar. Setidaknya dia akan menyerahkan restoran dan uangnya kepada kami. Kemudian kami akan menyiapkan bukti yang mengidentifikasi Ye Bufan sebagai pembunuhnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam dokumen pengalihan properti dan biarkan dia menandatanganinya. Ouyang Da berkata, metode paman kedua. Bagus. Selama ada tanda tangan Ouyang Lan, Ye Bufan tidak akan bisa menjelaskannya. Masih harus mentransfer propertinya. Dapatkan semuanya. Bagus, ini ide yang bagus. Keluarga Ouyang kita akhirnya bisa merasa bangga. Xiao Da, selama kamu menyelesaikan masalah ini, kamu akan masuk, bertanggung jawab atas keluarga Ouyang kami. Anggota keluarga Ouyang bersorak dan sepertinya telah melihat prospek menjadi kaya. Ouyang Da berkata dengan mata cerah, kalau begitu mari kita buat keputusan. Segera setelah Gu Qingcheng berangkat besok, kita akan menyerang bajingan itu. Keesokan paginya, Ye Bufan menerima telepon dari Gu Qingcheng untuk kembali mengurusnya, jadi saya meninggalkan Kabupaten Wufeng dulu. Tepat setelah menutup telepon, panggilan Wang Jianfeng masuk lagi. Begitu panggilan tersambung, suara gembira Wang Jianfeng datang dari sisi lain, Saudara Ye, di mana kamu? Ye Bufan berkata, Saudara Wang, saya di Kabupaten Wufeng. Saya datang bersama ibu saya untuk beribadah leluhur. Apa yang bisa saya lakukan? Bukankah dia di kota Jiangnan? Wang Jianfeng sedikit kecewa, dan kemudian berkata, Saudara Ye, saudara ipar perempuan Anda mengalami mual dan muntah dalam 2 hari terakhir, curiga dia hamil kali ini. Tetapi karena waktunya terlalu singkat, rumah sakit tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Mengingat keterampilan medis Anda, saya ingin Anda memeriksa denyut nadinya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, tidak masalah untuk memeriksa denyut nadinya. Sayang sekali saya berada di Kabupaten Wufeng sekarang. Berapa hari yang diperlukan bagi saya untuk kembali? Berapa hari lagi? Wang Jianfeng dan istrinya sudah menantikannya, untuk memiliki anak selama bertahun-tahun. Sekarang mereka akhirnya memiliki harapan, dan mereka cemas dan tidak bisa menunggu sama sekali. Dia berkata, Saudaraku Ye, jika tidak demikian, kami akan libur kerja hari ini dan adik iparmu akan baik-baik saja. Kami akan pergi ke Kabupaten Wufeng untuk mencarimu sekarang. Apakah ini sangat mendesak? Wang Jianfeng berkata, tentu saja ini mendesak. Kami Anda tidak dapat memahami suasana hati saya, jadi sudah beres, beritahu saya alamat Anda. Oke, tidak apa-apa jika Anda tidak keberatan masalah. Kata Ye Bufan dan mengirimkan lokasinya ke Wang Jianfeng. Wang Jianfeng berkata, adik iparmu dan aku akan berangkat sekarang. Kami mungkin akan tiba sebelum tengah hari. Setelah menutup telepon, Ouyang Lan berkata, Xiao Fan, besok adalah hari pemujaan leluhur. Ayo keluar dan belilah beberapa barang bersama. Bu, mengapa kamu perlu melakukan hal kecil ini? Aku bisa pergi sendiri. Istirahat saja di hotel. Ye Bufan meninggalkan Ouyang Lan di hotel dan turun ke tempat parkir. Dia mengeluarkan kunci mobil dan hendak menyalakan mobil ketika tiba-tiba 4 atau 5 petugas polisi keamanan bergegas mendekat, dipimpin oleh Ouyang Da. Dia mengangkat tangannya dan berteriak keras, jangan bergerak, angkat tangan. Bab 172, ingin menyelamatkan putranya. Ye Bufan pertama-tama mengangkat tangannya, lalu melihat ke belakang. Ketika dia melihat Ouyang Da, dia berkata, apakah kamu sedang membalas dendam pribadi? Ouyang Da berteriak, berhenti bicara omong kosong. Kamu dicurigai melakukan kasus besar dan harus kembali saya untuk diselidiki. Ye Bufan dia tersenyum dan berkata, pasti ada tuduhan untuk menangkap saya, kan? Petik 2. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di kantor polisi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Da berteriak dengan kejam, jika kamu berani menangkapku, aku akan segera membunuhmu. Kamu, Ye. Bufan berkata, bunuh aku.
Apakah kamu berani? Jika kamu berani, borgol dia dan segera bunuh dia jika dia melawan. Da berkata dan melambaikan tangannya. Dia bergegas maju dengan borgol di tangannya. Ye Bufan tidak melawan, tapi mengulurkan tangannya dengan patuh. Bukan karena dia takut pada Ouyang Da. Pada jarak sedekat itu, tangannya tidak dapat melukainya sama sekali. Alasan melakukan ini adalah untuk memasang jebakan. Dia sekarang membenci orang-orang dari keluarga Ouyang, dan sulit untuk membunuh orang-orang dengan adanya Ouyang Lan. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengirim orang-orang ini ke rumahnya. Ini adalah pilihan terbaik untuk membiarkan orang-orang ini mengakhiri sisa hidup mereka di penjara. Ouyang Da tidak mengetahui hal ini. Ada sedikit rasa bangga di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika Anda mengenal lebih banyak orang besar? Bukannya aku bisa menghadapimu dengan patuh. Dia melambaikan tangannya kepada anak buahnya, bawa dia pergi. Beberapa orang memasukkan Ye Bufan ke dalam mobil polisi dan segera meninggalkan hotel. Begitu mereka pergi, semua orang dari keluarga Ouyang keluar dari sudut. Ouyang San berkata dengan sengit, bajingan ini akhirnya ditangani oleh sepupuku. Petik 2. Ouyang Da berkata, oke, ayo cepat naik ke atas dan cepat minta uang pada Ouyang Lan. Petik 2. Ouyang Lan sedang duduk di sofa menonton TV ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Dia mengira putranya telah melupakan sesuatu, jadi dia membuka pintu. Ketika dia melihat Ouyang Da dan yang lainnya, dia berkata dengan terkejut, mengapa? Itu kamu. Apa? Selamat datang. Petik 2. Ouyang Da mendorong Ouyang Lan menjauh dan berjalan masuk. Setelah melihat ke kamar, dia berkata, kalian ibu dan anak benar-benar boros. Kalian tinggal di kamar presidensial. Butuh banyak uang untuk sehari, bukan? Petik 2. Ouyang Lan berkata dengan marah, apakah ini ada hubungannya denganmu? Saya sudah mengatakannya sejak lama, kami telah membuat terobosan baru. Petik 2. Potong menjadi 2. Bukankah menurutmu begitu indah? Ouyang Zi berkata, kamu mengambil begitu banyak uang dari keluarga Ouyang kami, dan sekarang kamu ingin memotongnya, bagaimana bisa begitu murah? Omong kosong, semua uangku diperoleh oleh Xiao Fan, apa hubungannya denganmu? Ouyang Lan menunjuk ke pintu dan berkata, cepat keluar dari sini, kalau tidak Xiao Fan akan kembali lagi nanti. Meskipun dia tidak ingin melihat keluarga Ouyang lagi, dia juga tidak ingin melihat Ye Bufan berkonflik dengan mereka. Petik 2. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami dengan putramu? Izinkan saya memberitahu Anda, ini tidak mudah digunakan. Kata Ouyang San sambil menyalakan ponselnya dan memutar video, lihat apa ini. Ouyang Lan melihatnya. Video itu kebetulan adalah adegan Ye Bufan diborgol dan dibawa pergi. Putra Anda akan segera dipenjara, dan Anda mengancam kami bersamanya. Ouyang Lan pertama kali melihat Ye Bufan, lalu Ouyang Da di sebelahnya, dan langsung berkata dengan marah kepada Ouyang Da, kamu sebenarnya meminta Ouyang Da untuk menangkap anakku. Petik 2. Ouyang Da berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, sekarang kamu tahu bagaimana cara merasa takut. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa putra saya sekarang adalah Direktur Kantor Keamanan Publik, dan Anda bukanlah seseorang yang dapat Anda sakiti. Ouyang Lan bergegas dan meraih kerah bajunya, dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, segera lepaskan anakku, atau aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Ouyang Da mendorongnya menjauh, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, jika kamu terus melakukan ini, putramu tidak akan pernah keluar seumur hidupnya. Ye Bufan ditangkap karena hasil sesaat. Ouyang Zi berkata dengan bangga, apa, sekarang kamu tahu kamu takut. Kamu tahu kamu menyesalinya. Bukankah kamu masih sangat sombong beberapa hari yang lalu? Kamu bajingan, tapi aku juga tahu kalau sekarang bukan waktunya untuk marah. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu bisa melepaskan anakku? Kepala, beginilah cara kita membicarakan berbagai hal, sikap. Ouyang Zi berkata, sangat mudah untuk melepaskan Ye Bufan. Serahkan dulu uang yang Anda ambil dari keluarga Ouyang kami. Ouyang Cheng berkata, ambil uang pembongkaran itu rumah tua keluarga Ouyang kami,
dan kamu. Semua peti harta karun yang diperoleh dari ibu harus diserahkan kepada kami. Petik 2. Ouyang Lan berkata dengan marah, ketika ibu pergi, dia miskin dan meninggalkan rumah tua seperti itu peti. Kata Ouyang San, sampai sekarang. Apakah kamu akan mengakuinya? Bagaimana kamu bisa menjadi kaya tanpa harta peninggalan nenekku? Kata Ouyang Lan. Xiao Fan menghasilkan semua uang. Kepada siapa kamu berbohong? Bagaimana mungkin bajingan yang belum lulus kuliah bisa mendapatkan begitu banyak uang? Petik 2. Ouyang De berkata, kami terlalu malas untuk berdebat denganmu. Mari kita bayar kembali uang relokasi 10 juta itu, lalu berikan kepada kami setiap hari. 10 juta, ditambah transfer restoran ke nama kami. Lupakan saja. Petik 2. Ini tidak mungkin. Adalah milik Xiao Fan. Bagaimana saya bisa mentransfernya kepada Anda? Petik 2. Ouyang Zi berkata, berapa banyak uang yang Anda miliki? Petik 2. Ouyang Lan mengeluarkan kartu bank dan berkata, ini adalah 1 juta yang diberikan Xiao Fan kepada saya, dan saya menang tidak punya lagi. Apakah ini untuk mengemis? Kembalikan uangnya ketika waktunya tiba. Petik 2. Ouyang Cheng mengeluarkan beberapa lembar kertas A4, meletakkannya di atas meja dan berkata, IOU telah disiapkan untukmu. Cepat dan tanda tangani. Ini keterlaluan, aku tidak bisa menggunakan kata ini. Tanda tangan. Meskipun Ouyang Lan sangat ingin menyelamatkan putranya, jumlah 100 juta itu terlalu menakutkan. Kamu tidak mau menandatangani, kan? Kalau begitu tunggu sampai anakmu masuk penjara. Ouyang De melambaikan tangannya, karena kita rela menyerahkan nyawa kita daripada kekayaan kita, ayo pergi. Keluarga berjalan keluar pintu. Pergilah, mereka yakin Ouyang Lan akan menyerah. Benar saja, Ouyang Lan buru-buru menghentikan mereka. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkan putranya terlebih dahulu. Bisakah Anda menjamin bahwa anak saya akan dibebaskan setelah saya menandatanganinya? Ouyang Zi berkata sambil mencibir bangga. Tentu saja, yang kami inginkan adalah uang. Apa gunanya anak Anda? Nak, selama aku menelepon, aku bisa segera melepaskan Ye Bufan. Ouyang Lan mengertakkan gigi, kalau begitu aku akan menandatanganinya. Pada saat ini, dia mengambil keputusan, bahkan jika dia menjual Zui restoran Jiangnan, dia tidak bisa membiarkan putranya di penjara selama sehari, atau dia akan kembali menjual roti kukus. Saat dia berbicara, dia mengambil pena yang diserahkan oleh Ouyang Zi dan bersiap untuk menandatangani IOU. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa menandatangani. Dengan teriakan keras ini, pintu dibuka dengan keras, dan Wang Jianfeng serta Tang Wenqi masuk dari luar. Bab 173 Sebuah keluarga. Setelah dirawat oleh Ye Bufan, Tang Wenqi segera bereaksi, dengan mual dan muntah ringan dari waktu ke waktu. Mereka berkonsultasi ke dokter karena waktunya terlalu singkat untuk memastikan kehamilan. Namun mereka berdua sangat menginginkan seorang anak dan tidak bisa menahan keinginannya, maka mereka bergegas dari kota Jiangnan ke Kabupaten Wufeng untuk meminta Ye Bufan memeriksa denyut nadinya. Wang Jianfeng memarkir mobilnya di lantai bawah hotel dan menelepon Ye Bufan. Setelah beberapa panggilan tetapi tidak ada yang menjawab, dia langsung membawa Tang Wenqi. Ouyang De dan yang lainnya tidak menutup pintu dengan rapat ketika mereka masuk, jadi dia mendapat gambaran tentang situasi di luar. Melihat Ouyang Lan hendak menandatangani IOU, dia segera menghentikannya. Melihat orang asing tiba-tiba mengganggu, Ouyang Cheng berteriak, siapa kamu? Wang Jianfeng mengabaikannya dan berjalan menuju Ouyang Lan. Nak, kamu tidak ada hubungannya di sini. Cepat keluar dari sini. Melihat pria di depannya akan merusak rencana menghasilkan uang keluarganya, Ouyang Duo melangkah maju dan memblokir Wang Jianfeng. Nak, cepat keluar dari sini, atau aku tidak akan sopan. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Jianfeng mendorongnya ke samping dan mengambil beberapa kertas A4 dari tangan Ouyang Lan. Nak, kamu masih berani memukul seseorang, bukankah kamu ingin hidup? Ouyang Duo terhuyung, lalu menjadi marah dan memukul Wang Jianfeng dengan tinjunya. Itu terkait dengan kepentingan keluarga Ouyang. Ouyang Cheng dan Ouyang Zi juga bergegas dari samping untuk membantu.
Tapi Wang Jianfeng adalah direktur kantor polisi. Dia pernah menjadi prajurit khusus di ketentaraan sebelum dia berganti pekerjaan. Mereka bertiga tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kemudian dia segera memeriksa IOU di tangannya. Yang pertama adalah hutang 100 juta koin Huaxia. Kuncinya adalah selembar kertas di bawahnya dengan jelas membuktikan bahwa Ye Bufan dan Ouyang Lan berkonspirasi menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Ouyang Hui. Ekspresi Wang Jianfeng menjadi dingin. Sebagai direktur kantor polisi, dia segera memahami apa yang sedang terjadi. Jika Anda menandatangani kertas ini, pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi Ye Bufan. Ouyang Duo bangkit dari tanah, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Wang Jianfeng dan mengutuk, "Kamu bajingan, kamu berani memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Sepupuku adalah Ouyang Da, Direktur Stasiun Keamanan Umum. Dia berani memukul anggota keluarga Ouyang kami, biarkan kamu duduk di bawah sel." Wang Jianfeng mengerutkan kening dan berkata, "Apakah sepupumu adalah direktur kantor polisi?" Ouyang Duo berteriak, "Bagaimana kalau kamu berlutut sekarang? Ayo bersujud dan minta maaf, lalu keluar dari sini. Kami akan melepaskanmu kali ini." Ouyang De kemudian berkata, "Ini masalah keluarga kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Cepat keluar dari sini." Dia tahu prioritasnya dengan jelas. Mengetahui bahwa sekarang bukan waktunya untuk marah kepada orang di depannya, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah Ouyang Lan. Ouyang Lan juga melihat bahwa Wang Jianfeng bukanlah orang biasa, dan melangkah maju dan berkata, "Maaf, apakah Anda teman Xiao Fan?" Petik 2. "Ya, nama saya Wang Jianfeng, dan saya saudara Ye. Cepat, ayo." Dia dibawa ke kantor polisi dan dikatakan akan dihukum. Petik 2. Ouyang Lan juga tidak punya pilihan selain memohon sambil terisak-isak. Wang Jianfeng berkata, "Jangan khawatir, saudara Ye akan baik-baik saja selama saya di sini." Tang Wenqi berjalan ke arah Ouyang Lan, memegang lengannya dan menghiburnya, "Saudari, jangan khawatir tentang masalah ini, Jianfeng akan mengurusnya." Mendengar bahwa kedua orang itu ingin ikut campur dalam bisnis ini, Ouyang De berkata dengan wajah dingin, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Stasiun keamanan, dan Anda tidak mampu memprovokasi dia." Wang Jianfeng mencibir, "Direktur, apakah Anda pejabat besar?" Ouyang San berteriak, "Bukankah direkturnya orang besar? Percaya atau tidak, saya akan menelepon dia sekarang untuk menangkap Anda." Kamar dagang Wuhu tidak berani memprovokasi dia, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Direktur Departemen Kepolisian Kota Jiangnan, yang sama sekali tidak sebanding dengan Ouyang Dako. "Tidak perlu, saya akan menelepon Anda," kata Wang Jianfeng, mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi Han Zaixing, Direktur Departemen Kepolisian Kabupaten Wufeng. Han Zaixing baru saja berangkat kerja dan sedang duduk di mejanya membaca dokumen ketika tiba-tiba telepon berdering. Dia melirik ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah bosnya. Dia segera mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, "Wang Sa, apa instruksimu?" Wang Jianfeng berkata, "Bawa seseorang ke Hotel Nanhua segera." "Direktur." Han Zaixing tidak mengerti mengapa Wang Jianfeng tiba-tiba datang ke Kabupaten Wufeng dan terdengar sangat tidak ramah. Namun dia tidak berani bertanya lagi, dia segera melaksanakan perintah itu, memanggil belasan orang dan bergegas ke Hotel Nanhua. Wang Jianfeng menutup telepon dan Ouyang Duo berteriak, "Anak tua, siapa yang kamu coba takuti? Sudah kubilang sepupuku adalah Direktur Stasiun Keamanan Publik. Tidak masalah jika kamu mengenal beberapa orang." Wang Jianfeng mencibir, "Nanti kamu akan tahu apakah itu berhasil atau tidak." Petik 2. Ouyang De merasakan ada yang tidak beres dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ouyang Da untuk memberitahunya. Bagaimana Wang Jianfeng bisa memberinya kesempatan ini? Dia mengambil telepon itu segera setelah dia mengeluarkannya. "Jangan menelepon. Tetaplah di sini." Ouyang San berteriak, "Kamu pikir kamu ini siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk membatasi kami? Tahukah kamu ini ilegal?" Pertama, dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan berbalik untuk keluar ruangan, tetapi Wang Jianfeng membanting pintu hingga tertutup.
Tidak ada di antara kalian yang boleh pergi sampai polisi datang. Setelah dipukuli dan dipukuli, tidak bisa pergi, dan tidak bisa menelepon, keluarga Ouyang tiba-tiba panik. Ouyang De berkata, saudaraku, kamu salah paham. Kita semua adalah satu keluarga. Kami baru saja bercanda dengan kakak perempuanku yang tertua. Jangan menganggapnya serius. Apakah kamu bercanda? Wang Jianfeng tersenyum dingin, memasukkan kertas 4 tangannya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Pemerasan, penipuan, akankah hakim bercanda denganmu ketika kamu melihatnya? Ini, segera kembalikan padaku. Tangan Jianfeng adalah buktinya, dia ingin bergegas maju dan merebutnya kembali, tetapi ditampar ke tanah oleh Wang Jianfeng. Ouyang Duo berteriak, kamu bajingan, kamu masih berani memukul seseorang. Ayo kita semua berkumpul, saya tidak percaya banyak dari kita yang tidak bisa mengalahkannya. Saat dia berteriak, pintu tiba-tiba terbuka, dan Han Zaixing datang bersama lebih dari selusin polisi keamanan. Direktur Han Zaixing dari Departemen Kepolisian Kabupaten Wufeng melapor kepada Direktur Wang. Han Zaixing mendatangi Wang Jianfeng dan memberi hormat. Keluarga Ouyang benar-benar tercengang sekarang. Han Zaixing dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah Direktur Departemen Kepolisian Kabupaten Wufeng dan atasan langsung Ouyang Da. Di mata mereka, Han Zaixing sudah menjadi sosok berpangkat tinggi, tapi sekarang dia harus memberi hormat kepada orang di depannya. Wang Jianfeng berkata, orang-orang ini memeras uang dan menjebak orang. Mari kita tangkap mereka dulu. Ya, Han Zaixing setuju dan melambaikan tangannya di belakangnya. Seseorang segera bergegas dan memborgol semua orang di keluarga Ouyang. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap kami? Anakku adalah Direktur Keamanan Publik. Kami adalah keluarga. Ouyang De dan yang lainnya langsung panik dan segera membawa keluar Ouyang Da. Namun polisi keamanan mengabaikan mereka dan menyeret mereka keluar dari hotel. Bab 174, terjebak dalam kepompong. Ouyang Da membawa Ye Bufan kembali ke kantor polisi dan langsung mendorongnya ke ruang interogasi. Setelah memasuki pintu, dia memborgol tangan Ye Bufan ke kursi besi, dan kemudian berkata kepada seorang polisi keamanan muda, kalian semua keluar, ingatlah untuk mematikan kamera pengintai, dan jangan biarkan siapapun di antara kalian masuk sampai saya memberitahumu. Ya. Petik 2 tanda seru petik 2. Semua orang tahu apa yang akan dia lakukan, jadi mereka semua mundur dan mengunci pintu. Hanya Ouyang Da dan Ye Bufan yang tersisa di ruang interogasi. Tak lama kemudian, lampu merah kamera di pojok padam, dan sepertinya sudah dimatikan. Ouyang Da duduk di kursi dan mengetuk meja di depannya dengan 2 jari, tampaknya mencoba memberikan tekanan psikologis pada Ye Bufan. Sangat disayangkan Ye Bufan tidak menatapnya dengan rasa takut di matanya. Sebaliknya, itu seperti melihat orang yang terbelakang mental, penuh simpati dan ejekan. Setelah menunggu beberapa saat, melihat bahwa taktik psikologisnya tidak berpengaruh, Ouyang Da langsung berkata langsung pada intinya, kamu benar-benar mengejutkanku. Seorang anak laki-laki malang yang dijemput telah berkembang ke tingkat ini. Ye Bufan tersenyum tipis, ini hanyalah permulaan. Saya akan memberi Anda kejutan besar nanti. Petik 2. Ouyang Da mencibir, jangan berpikir itu bagus hanya karena Anda mengenal Gu Qingcheng dan Tang Jian. Ini adalah wilayah saya sekarang, dan semuanya terserah saya keputusannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menjabatnya dengan lembut, sekarang nasibmu ada di telapak tanganku. Jika aku membiarkanmu hidup, kamu akan hidup. Jika aku membiarkanmu mati, kamu akan mati bagian bawah penjara, kamu tidak akan pernah keluar dalam hidup ini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Tidak ada yang bisa mengendalikan takdirku akan berlutut dan memohon ampun. Haha, haha, aku berlutut padamu dan memohon ampun. Aku benar-benar berani mengatakan apapun. Ouyang Da mengeluarkan 2 lembar kertas A4 dan menamparnya di depan Ye Bufan. Aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Tanda tangani saja. Tidak apa-apa. Biarkan aku memberimu jalan keluar. Jika kamu masih ingin melawan, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Benarkah?
Menatap kertas di depannya. Ada dua isi penting di dalamnya. Pertama, dia dan Ouyang Lan menggelapkan warisan yang ditinggalkan nenek moyang keluarga Ouyang. Kedua, rahasia ini ditemukan oleh Ouyang Hui, yang menyewa seorang pembunuh untuk membunuh ibu dan anak Ouyang Hui. Ada beberapa detail yang tersisa, seperti fakta bahwa dia memukuli orang-orang di keluarga Ouyang dan memeras Range Rover dari keluarga Chen, tetapi hal-hal ini tidak berarti dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan. Dia menatap ke arah Ouyang Da dan berkata dengan wajah sinis, apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana IQ-mu naik ke posisi direktur. Letakkan topi besar di kepalaku, aku maukah kamu tanda tangan? Tidak, kan? Ouyang Da tersenyum dingin, kamu akan memintaku untuk menandatanganinya nanti. Dia sudah berencana untuk mengajukan tuntutan ini ke kepala Ye Bufan. Bahkan jika keluarga Gu datang, mereka tidak bisa berkata apa-apa bagaimanapun. Kejahatan pembunuhan bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepas dua tongkat listrik dari dinding sekaligus, dan menyalakan tombol merah di belakang. Terdengar suara nyaring, dan tongkat listrik itu mengeluarkan dua busur biru. Aku tahu kamu punya beberapa keterampilan, tapi lalu kenapa? Jika kamu adalah seekor naga di sini, kamu harus meringkuk, dan jika kamu adalah seekor harimau, kamu harus berbaring. Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan apa yang lebih buruk dari hidup daripada kematian, dan kamu akan meminta bantuan nanti. Saya menandatanganinya. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Ye Bufan dengan tongkat listrik di satu tangan dan seringai di wajahnya. Wah, yang satu bertegangan 500.000 volt, dan dua lagi bertegangan 1 juta. Selamat menikmati, ucapnya sambil mengulurkan dua batang listrik dan menusuk tubuh Ye Bufan dengan keras. Namun kali ini, ia terkejut saat mengetahui bahwa Ye Bufan melepaskan diri dari borgol dengan sedikit gerakan tangannya, lalu dua tongkat listrik entah bagaimana masuk ke tangan lawannya, lalu menikamnya dengan keras. Merayu, arus listrik yang kuat langsung menembus tubuhnya, dan dia ingin berteriak tetapi bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia telah menggunakan hukuman ini pada orang lain berkali-kali, dan bahkan menikmatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari hal itu akan terjadi padanya. Entah berapa lama, tapi di mata Ouyang Da, itu lebih dari 1 abad. Ye Bufan akhirnya mematikan tongkat listriknya, lalu menatapnya dengan wajah bercanda dan berkata, bagaimana rasanya? Rasanya bagus, kan? Ouyang Da jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan sekarang dia berdiri dengan rambut hitam menutupi seluruh wajahnya, terengah-engah. Setelah mendapatkan kembali energinya, dia berkata dengan lemah, wah, beraninya kamu melakukan ini padaku, tahukah kamu apa ini? Ini adalah serangan. Sepertinya kamu belum melihat situasinya dengan jelas, dan aku perlu membantumu bangun. Ye Bufan menjabat tangannya, dan kedua tongkat listrik itu meledak menjadi cahaya biru, dan tubuh Ouyang Da bergerak-gerak lagi. Ketika tongkat setrum dimatikan, Ouyang Da menjadi jujur. Dia tahu bahwa pihak lain sama sekali tidak takut dengan identitasnya, dan dia memohon dan berkata, Xiao Fan, saya salah, tolong lepaskan saya, keluar dan menyentuhnya. Dengan gaya rambut seperti Lei Zhenzi, dia berkata, biarkan kamu pergi, dan kemudian kamu akan menemukan seseorang untuk datang dan menanganiku, kan? Tidak, sungguh tidak. Dalam hatinya, Ouyang Da tidak akan membunuhnya. Dia akan mengakuinya, sekarang dia takut setengah mati akan perasaan tersengat itu. Ye Bufan berkata, jika Anda ingin saya melepaskan Anda dapat menulis pengakuan dan menandatangani nama Anda. Apa? Kejahatan apa yang saya akui? Saya bahkan tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan. Sepertinya penderitaannya saja tidak cukup. Kata Ye Bufan, dan kedua busur biru itu menyala lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ouyang Da, yang kejang-kejangnya berbeda. Bagaimana, sekarang tahukah kamu kejahatan apa yang kamu lakukan? Apapun, Ouyang Da benar-benar ingin mati sekarang. Dia tidak ingin mencoba perasaan ini lagi sedetik pun, dan matanya penuh dengan permohonan. Ye Bufan menjabat tongkat listrik di tangannya dan berkata,
Kalau begitu beritahu saya kejahatan apa yang telah Anda lakukan. Saya yakin Anda tahu konsekuensi dari tidak memuaskan saya. Saya berkata, saya akan mengatakan semuanya, seharusnya tidak menangkapmu begitu saja di sini. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi, dan aku seharusnya tidak menaruh label pembunuhan yang disengaja di kepalamu. Ini dibingkai. Sikap yang baik, pergilah aktif. Ouyang Da berkata, tidak lagi. Tidak, kamu pikir aku tidak tahu bahwa Ouyang Da dan yang lainnya telah mengganggunya, kan? Berapa harganya pemerasan? Ouyang Da terkejut. Dia tidak menyangka Ye Bufan mengetahui segalanya. Kamu masih ingin mencoba lagi? Kata Ye Bufan sambil mengangkat tongkat listrik di tangannya. Kubilang. Ouyang Da gemetar ketakutan dan berkata dengan cepat, kamu benar. Sekarang ayahku dan yang lainnya pergi mencari bibiku. Ye Bufan berkata, berapa pemerasannya? Ouyang Da berkata, saya tidak mengatakan ini sebelumnya. Singkatnya, semakin banyak semakin baik, biayanya sekitar 100 juta koin Huaxia. 100 juta masih merupakan jumlah yang kecil, Anda benar-benar rakus. Dia menarik kerahnya dan menariknya pergi. Ketika dia sampai di mejanya, dia mengambil pena dan kertas dan berkata, tuliskan. Tuliskan semua kejahatanmu. Ouyang Da ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi setelah melihat kedua tongkat listrik itu, dia akhirnya memutuskan untuk menahannya. Dia akhirnya tahu apa artinya terjebak dalam kepompong. Dia baru saja mematikan video pengawasan dan dengan sombong meminta orang lain untuk menandatangani pengakuan. Bab 175, Pembalikan Peran. Wang Jianfeng takut Ye Bufan akan dianiaya, jadi dia bergegas ke kantor keamanan bersama Han Zaixing. Ketika dia tiba di ruang interogasi dan menendang pintu hingga terbuka, dia terkejut menemukan Ye Bufan duduk santai di kursi sambil minum teh. Dan Ouyang Da berdiri dengan gemetar di sampingnya, pakaiannya berantakan, wajahnya gelap, dan rambutnya berdiri seperti disambar petir. Ouyang Da baru saja dihukum dan harus menuliskan kejahatannya dengan jujur. Melihat Han Zaixing saat ini, dia segera bergegas mendekat dan menangis seolah-olah dia sedang melihat seorang kerabat, Direktur, Anda di sini. Dia memaksa saya untuk mengaku, jadi Anda harus membuat keputusan untuk saya. Han Zaixing menendangnya ke tanah, dia telah membaca 2 halaman materi di tangan Wang Jianfeng dalam perjalanan ke sini, dan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang apa yang dia lakukan. Sekarang saya ingin menendang Ouyang Da sampai mati. Meskipun Ouyang Da adalah tindakan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun juga, dia dipromosikan sendiri, dan wajahnya akan menjadi tercela. Yang terpenting adalah Ye Bufan tetaplah seseorang yang sangat dihargai oleh Wang Jianfeng. Konsekuensi dari hal ini sangat serius dan akan berdampak negatif pada promosi karirnya di masa depan. Saudara Ye, kamu baik-baik saja. Wang Jianfeng mengabaikan Ouyang Da dan segera mendatangi Ye Bufan. Tidak apa-apa, aku sudah meminta semua materi untukmu, kata Ye Bufan dan menyerahkan pengakuannya. Wang Jianfeng mengambilnya dan melihatnya. Itu ditulis oleh Ouyang Da sendiri, dan kejahatan yang dia lakukan dengan jelas tertulis di sana. Han Zaixing juga melihatnya, dia dan Wang Jianfeng sangat terkejut. Dikatakan bahwa ini adalah ruang interogasi di kantor keamanan publik, dan seharusnya Ouyang Da yang bertanggung jawab. Mengapa perannya sekarang dibalik? Ye Bufan tidak ada yang salah dengannya, dan Ouyang Da sendiri yang menulis pengakuan. Tetapi prosesnya tidak penting sekarang, karena hasilnya sudah di hadapannya. Wang Jianfeng berkata kepada Han Zaixing, Direktur Han, keadaan masalah ini sangat buruk dan harus ditangani dengan serius. Jangan khawatir, saya akan menanganinya sesuai dengan hukum. Jangan pilih kasih. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, Ouyang Da dengan cepat berteriak, Direktur Han, tolong jangan dengarkan dia Bufan menulis, dan itu tidak benar. Tapi bagaimana Han Zaixing bisa memperhatikannya? Sekarang buktinya tidak terbantahkan dan semua orang telah mendapatkan barang curian itu. Tidak ada ruang untuk berdebat sama sekali. Dia melambaikan tangannya, dan 2 polisi keamanan segera datang dan memborgol Ouyang Da. Ouyang Da benar-benar panik sekarang.
Dia bergegas mendekat dan memeluk paha Ye Bufan dan berteriak, "Xiao Fan, tolong, biarkan aku pergi kali ini, aku sepupumu." Ye Bufan menendangnya Kai, berjongkok dan berkata, "Kamu tahu, di mata saya, Anda keluarga Ouyang hanyalah sekelompok semut yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika bukan karena ibu saya, Anda akan mati berkali-kali, dan sekarang Anda menunggu untuk masuk penjara. Jalani sisa hidupmu di penjara." Petik 2. Kali ini keluarga Ouyang serakah dan jumlah pemerasan begitu besar sehingga mereka bisa mati di penjara. "Xiao Fan, Direktur, tolong biarkan aku pergi kali ini." Ouyang diliputi keputusasaan. Namun tidak ada penyesalan di dunia. Dia diseret keluar oleh 2 polisi keamanan sambil menangis. Wang Jianfeng menyampaikan beberapa patah kata lagi kepada Han Zhaixing, dan kemudian meninggalkan kantor polisi bersama Ye Bufan, menceritakan secara singkat apa yang terjadi di jalan. Kembali ke hotel, Ye Bufan melaporkan kepada Ouyang Lan bahwa dia aman, dan kemudian berkata, "Saudara Wang, terima kasih atas bantuan Anda kali ini." Wang Jianfeng berkata, "Ini bukan apa-apa, dan ini karena lemahnya manajemen saya. Seharusnya aku yang melapor ke kakak Ye minta maaf." Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata kepada Tang Wenqi, "Kakak ipar, aku akan memeriksa denyut nadimu. Tolong, Xiao Fan." Tang Wenqi setuju, duduk di seberangnya Ye Bufan dan memegang tangannya. Pergelangan tangannya terentang. Wang Jianfeng duduk di sampingnya, memperhatikan dengan gugup, menjilat bibirnya yang kering dari waktu ke waktu. Tak heran jika keduanya gugup. Anak ini sangat penting bagi pasangan. Setelah merasakan denyut nadinya, Ye Bufan menarik tangan kanannya setelah beberapa saat. Wang Jianfeng segera bertanya dengan penuh semangat, "Saudaraku, apa kabar?" Dia tersenyum tipis, "Kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar dulu?" Setelah mendengar ini, Tang Wenqi menjadi semakin bersemangat. "Gugup, dengarkan kabar baiknya dulu." Ye Bufan berkata, "Kabar baiknya adalah kamu harus kembali dan menyiapkan popok." Petik 2. Wenqi menangis kegirangan dan melemparkan dirinya ke pelukan Wang Jianfeng. Dia mulai menangis. Dia tidak bisa mengandung anak selama bertahun-tahun. Wang Jianfeng juga sangat gembira. Mereka berdua bahagia untuk beberapa saat. Kemudian mereka tiba-tiba teringat kata-kata Ye Bufan dan bertanya dengan gugup, "Saudara Ye, apa kabar buruknya?" Hati Tang Wenqi tiba-tiba bangkit, takut anak itu tidak sehat bagaimanapun. Dia saat ini, bahkan di kalangan ibu lanjut usia, situasi ini normal. Ye Bufan memandang kedua orang itu dan tersenyum lagi. "Kabar buruknya adalah kamu akan menghabiskan banyak uang. Kamu perlu menyiapkan 2 salinan popok dan 2 salinan pakaian, 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan." Setelah mendengar ini, kedua orang itu langsung terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi berita buruk? Ini hanyalah berita bagus. Dengan kata lain, Tang Wenqi tidak hanya hamil, tetapi dia juga saudara kembar. "Saudara Ye, Anda benar-benar seorang dermawan yang hebat bagi keluarga Wang kami. Apapun yang terjadi pada Anda di masa depan, adalah tugas Anda untuk menjadi saudara laki-laki tertua." Wang Jianfeng menarik Tang Wenqi untuk berdiri, dan bersama-sama mereka membungkuk hormat kepada Ye Bufan. Tang Wenqi berkata, "Ya, Xiao Fan, kamu akan menjadi saudara kandungku mulai sekarang. Jika ada yang harus kamu lakukan, tolong beritahu kami, Saudara Wang." Setelah saling berterima kasih, mereka berdua meninggalkan hotel dengan gembira. Setelah mereka pergi, Ye Bufan menceritakan secara singkat apa yang terjadi pada ibunya. Ouyang Lan menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia selalu menyayangi adik-adiknya, orang-orang ini sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Dan dia melanggar hukum, jadi dia tidak bisa mengubah apapun meskipun dia ingin membantu, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Saat ini, Gao Daqiang menelepon, "Xiao Fan, ibuku dan aku sudah berdiskusi bahwa kami akan pergi ke kota Jiangnan bersamamu dan bibimu besok." Ye Bufan berkata, "Oke, aku akan menjemputmu besok." Keesokan paginya, setelah dia dan Ouyang Lan memberi penghormatan kepada leluhur mereka, mereka menjemput Gao Daqiang, ibu dan anak,
dan kembali ke kota Jiangnan bersama. Ibu Gao Daqiang, Xia Zihan dan Gao Daqiang memiliki gaya yang sangat berbeda. Dia adalah wanita yang sangat mungil dan baik hati. Dia dan Ouyang Lan sudah saling kenal sebelumnya, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Bufan mengundang ibu dan putranya. Dengan Xia Zihan di sisinya, Ouyang Lan tidak akan kesepian di masa depan. Xia Zihan juga seorang wanita yang sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika putranya ditinggalkan di Kabupaten Wufeng dan hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan, dia mungkin tidak dapat mencapai banyak hal dalam hidup ini. Mengikuti Ye Bufan, pasti akan ada perkembangan di masa depan, itulah sebabnya dia mengambil keputusan. Kembali ke restoran Zui Jiangnan, Ye Bufan mendudukkan ibu dan putranya. Xia Zihan tidak perlu melakukan apapun selain mengobrol dengan ibunya. Sementara Gao Daqiang langsung ditunjuk sebagai kapten keamanan hotel. Dengan master hebat yang bertanggung jawab atas restoran, Ye Bufan merasa lega. Jika seseorang seperti Bibi Tao Xuanying datang untuk menimbulkan masalah, Gao Daqiang dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Setelah menetap, mereka berempat makan dengan gembira di siang hari. Setelah makan siang, telepon Ye Bufan berdering lagi.